Halo, ALJ Belajar kembali lagi bersama Gondini. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai integral, yaitu khususnya mengenai integral tak tentu suatu fungsi aljabar. Nah, integral atau istilah lainnya itu adalah kebalikan turunan atau anti turunan. Anti turunan. Nah, untuk notasi integral tak tentu itu biasanya ini disimbolkan dengan F kapital atau huruf S memanjang, dan ini fx fungsinya itu dx. Ya. Nah, jadi notasi suatu integral itu biasanya F kapital atau ada simbol kayak S memanjang kayak gini. Ini fungsinya ada dx. Berarti dia diintegralkan terhadap fungsi x kayak gitu. Ya. Nah, integral itu sebenarnya bolak-balik dia dengan turunan. Kalau seandainya ada suatu fungsi fx ya, kalau dia diturunkan, nah ini turunkan, dia simbolnya f aksen x. Tapi kalau dia dinaikkan, f ini dinaikkan, simbolnya f kapital, maka dia dinamakan integral atau kebalikan turunan atau anti turunan. Jadi kalau kalian nanti ketemu simbol f aksen x, kemudian disuruh nyari fx, berarti itu kalian naikkan dia. Naikkan itu sama aja dengan integralkan. Gitu. Jadi ini adalah simbol-simbolnya. Nah, untuk rumus integral itu sendiri, itu ada rumus dasar integral tak tentu. Ada dua aja. Yang pertama, jika suatu fungsinya itu adalah A atau konstanta atau elemen dari bilangan real gitu ya. Nah, jadi hasil integralnya itu integral dari A dx itu adalah AX plus C. Kenapa ada plus C? C itu adalah konstanta gitu. Ya. Jadi emang rumus dari integral ada plus C. Nah, sebenarnya ini kalau kalian taati di turunan dia baru jelas kelihatan gitu. Nah, integral itu kebalikan dari turunan. Kalau kalian ingat teori turunan, turunan pangkat dari variabel itu berkurang 1. Turunan berkurang 1. Integral bertambah 1. Itu bedanya ya. Kalau turunan, dia turunan, pangkat variabelnya itu berkurang 1. Kalau dia integral, dia pangkat variabelnya bertambah 1. Nah, ya. Jadi dia bertambah 1 dia di sini. Makanya kalau dia suatu bilangan saja diintegralkan, awalnya dia kan nggak ada variabel nih, maka dia ada AX, ada tambahan variabel X. Nah, kalau dia diintegralkan A, D, T terhadap variabel T, maka dia hasilnya adalah A, T tambah C, kayak gitu. Ya, jadi tergantung dia diintegralkan terhadap faktor derivatif X atau T atau apalah nanti gitu. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau fungsinya itu ada variabel berpangkat n. Nah, kalau untuk kasus yang nomor 2, untuk yang nomor 2 hasil integralnya itu adalah kalau integral a x pangkat n dx ada variabel berpangkat n, maka hasil integralnya adalah a per pangkat variabelnya apa? N. Berarti n itu tambahin 1. Kemudian variabelnya awalnya n ditambahin 1. Kemudian ada plus c. Nah, gitu. Jadi ini dua rumus untuk integral ya. Jadi integral itu bisa diselesaikan jika variabelnya itu, variabel x itu bukan dalam bentuk akar atau dalam bentuk pecahan. Kalau dalam bentuk akar atau pecahan itu harus kalian ubah. Biar lebih jelasnya, mending ke contoh aja. Coba tentukan hasil integral. Tentukan hasil integral. Yang pertama, integral dari 3 dx. Nah, 3 adalah suatu bilangan tanpa variabel. Ingat, menyelesaikan soal integral berarti
variabelnya itu pangkatnya bertambah 1. Di sini tidak ada variabel, berarti dia tambahin variabel. Terhadap X berarti 3X plus C, ada plus C, plus konstanta. Ya. Kemudian nomor 2, contoh kedua lagi. Integral 2X pangkat 5 dx. Nah, sekarang ada variabelnya nih. Variabelnya C pangkatnya. Nah, pangkatnya berapa? Pangkatnya 5. Berarti hasilnya gimana? Nih 2 per pangkatnya 5 ditambah 1. Variabelnya X. Berarti 5 tambah 1 plus C. Udah tinggal disederhanakan aja. 2 per 6 kan bisa disederhanakan sepertiga X pangkat 6 plus C lah jawabannya. Bisa? Oke, contoh soal lagi yang ketiga. Coba integral dari X pangkat 6 min 2X pangkat 3 plus 7 dx. Nah, berapa hasilnya? X pangkat 6. Kita selesaikan suku per sukunya. X pangkat 6. Di depannya ini ada koefisien kan? Kalau nggak ada seperti ini, kelihatan nggak ada, itu berarti koefisiennya adalah 1. Berarti ini pangkatnya 6, jadinya 1 per 7. Kenapa 7? Ingat rumusnya. N tambah 1, pangkatnya 6, berarti tambahin 1, 7. Berarti X pangkat 7. Dikurangi 2 per, pangkat variabelnya 3, tambahin 1, 4, berarti per 4. X pangkat 4 ditambah 7. 7 ini tanpa variabel, berarti tambahin variabel. Kemudian plus C. Yang bisa sederhanakan, silahkan sederhanakan. 1 per 7 kan nggak bisa, jadi dia min. X pangkat 7 min 2 per 4 bisa, sama-sama bagi 2 menjadi setengah. X pangkat 4 ditambah 7X plus C. Nah, inilah jawabannya. Nah, coba pahami dulu pelan-pelan bagi yang masih bingung. Ya. Nah, sekarang kita coba contoh soal yang lebih. Nah, ini saya ambil dari buku Intan Pariwara yang terbaru. Intan Pariwara, terbitan tahun 2021, di halaman 70, yaitu UK1. Nah, kita coba selesaikan nomor 1. Anti turunan fx. Anti turunan. Itu berarti kalian disuruh nyari integral dari f. Nah, ini simbolnya kan f kapital nih. Atau bisa aja nih penulisannya, nah kita ganti warna spidol aja dulu. Ini. Berarti sama aja integral dari 6x min 2 dx. Berarti berapa hasilnya? Ini x-nya pangkatnya berapa? Iya, 1 kan? Berarti hasilnya 6 per berapa? Iya, 6 per 2. X pangkatnya 2, oke, min 2X plus C. Nah, untuk lebih melatih, kalian bisa kok skip-skip video ini. Jadi, kalian coba cari integralnya ini. Nanti baru kalian play lagi, cocokin dengan jawabannya. Benar atau enggak? Gitu caranya ya, berlatih. Min 2X plus C. Nah, itu dia. Jadi, apa jawabannya? 3X kuadrat min 2X plus C. Iya, C. Kemudian, soal yang nomor 2. Itu sama aja ya, cari anti turunan. 3X kuadrat min 2X plus 3. Berarti berapa nih? Langsung aja ya, cepat. Ini 3, pangkatnya 2, berarti 3 per 3. X pangkat 3 min 2 per berapa? 2X awalnya, X-nya pangkatnya 1, berarti kalau ditambahin 1 menjadi 2. Berarti X pangkat 2 tambah 3X plus C. 3 per 3 coret, 2 per 2 coret, sehingga masih X pangkat 3 min X kuadrat tambah 3X plus C. Jadi jawabannya adalah A. Oke, bisa? Nomor 3, coba kalian coba dulu, skip video ini, ya. Kalau saya lanjutkan aja sekarang. Nah, kalau kalian skip videonya, coba cari, cocokin nanti jawabannya, gitu. Oke, fx hasil integralnya yaitu 3 per
3, X pangkat 3 min 5 per 2, X pangkat 2 plus 4X plus C. Atau 3 per 3 bisa dicoret, X pangkat 3 min 5 per 2X kuadrat plus 4X plus C. Di mana jawabannya adalah E. Nomor 4. Nah, ini adalah integral 12 akar X dx. Nah, dia variabelnya itu bentuknya akar. Jadi itu harus kalian ubah dulu. Masih ingat nggak perubahan? Kalau dia akar, ya. Nah, nih. Ingat nih. Kalau akar X itu berarti X-nya pangkat berapa? Setengah. Kalau ada X akar X. Nah, X itu pangkatnya kan 1. Akar X tadi pangkatnya setengah. 1/2 itu kan sama aja dengan 3 per 2. Kemudian kalau ada X kuadrat akar X. X pangkat 2. Ini X pangkat setengah. Kalau ditambahkan 2 tambah setengah, 2/2. 2/2 bentuk pecahan biasanya 5 per 2. X pangkat 3 akar X. Sama aja ya, X pangkat 7 per 2 dan seterusnya. Nah, sekarang karena dia di sini akar X, maka kalian sebelum mengintegralkan, ubah terlebih dahulu bentuk akar X menjadi X pangkat setengah dx. Nah, gitu. Jika kalian hanya mengubah bentuk, belum mengintegralkan, belum menambahkan pangkat variabelnya itu lagi 1, atau apa ya, belum menambahkan pangkat variabelnya itu dengan 1, itu simbol integral dan dx itu tetap. Nah, jika kalian sudah melakukan pengintegralan, artinya 12 per setengah tambah 1 X setengah tambah 1 plus C. Nah, itu baru kalian stop dan tidak ada simbol integral, digantikan dengan munculnya plus C gitu. Disederhanakan ya. Di 12 per setengah tambah 1 kan 3 per 2. X pangkat nih 3 per 2 tambah C. 12 per 3 per 2 itu kan sama aja dengan 12 kali 2 per 3. X pangkat 3 per 2, 3 per 2 itu yang mana? Yang ini kan dia? Nah, bagian ini kan? X pangkat 3 per 2 itu sama aja dengan X akar X plus C. Nah, ini bisa sederhanakan. 12 bagi 3, 4 kali 2, 8. Berarti 8X akar X plus C jawabannya. 8X plus X, oke, C jawabannya. Nah, udah? Oke, kita lanjut lagi soal yang kelima. Nah, ini integral banyak model soalnya, tapi konsepnya cuma itu aja sih, 2. Soal nomor 5, itu kalian disuruh menentukan suatu integral dari 2x min 3 per x kuadrat. Nah, dx. Di sini, variabelnya itu ada di bawah tanda per. Gimana cara menyelesaikannya? Itu apakah boleh langsung? Itu tidak boleh. Jadi kalian harus ubah dulu biar dia variabelnya itu tidak ada di bawah tanda per gitu loh. Jadi usahakan diubah dulu. Kalau emang mentok nggak bisa, itu nanti ada teori lebih lanjut namanya integral substitusi atau integral parsial. Nah, sedangkan kalau bentuk ini dia bisa. Ingat teori waktu SMP, teori eksponen waktu kelas 10 juga. Ini menjadi 3x pangkat min 2 dx. Nah, kan itu kan ya sudah tidak di bawah tanda per. Digantikan dengan pangkatnya negatif. Kemudian setelah itu baru diintegralkan. Ini menjadi 2 per 2 x pangkat 2 min 3 per min 2 tambah 1 x pangkat min 2 tambah 1 plus C. Nah, kalau bagian yang ini saya persingkat aja ya, karena udah dari tadi banyak latihan soal itu. Jadinya x kuadrat min 3 per min 2 tambah 1 min 1 x pangkat min 1 plus C. 3 per min 1 kan min 3. Min dengan min menjadi plus. Ini aljabar. X pangkat min 1 kan 1/x plus C.
Cocokin ke option, oh yang ada bentuknya X kuadrat ditambah ini jadiin 1 langsung 3 per X plus C. Udah, jadi jawabannya adalah D. Ya. Jadi ingat bentuk ini, kalau umpamanya ada X pangkat negatif P, dia akan menjadi 1 per X pangkat P, atau kebalikan. 1 per X pangkat P bisa menjadi X pangkat negatif P. Nah, ini. Ya, jadi berlaku bolak-balik dia. Oke. Tipe yang ke-6. Nah, model yang ke-6 itu bentuknya kayak gini. Fx itu x plus 3 kali 3x min 1. Hasil dari integral fx itu sama aja dengan nyari integral dari x plus 3, 3x min 1 dx. Ya, x plus 3 kali 3x min 1 dx. Nah, apakah kita bisa cari integralnya masing-masing dalam kurung? Itu tidak juga. Jadi kalian harus bongkar dulu, atau kali silang, atau kali pelangi, atau kali kepiting, apa aja itu istilah yang pernah kalian dengar ya. Nah, berarti kita cariin dulu 3 kali 3 X kali 3X itu menjadi 3X kuadrat. X kali min 1 min X. Yang bisa cepat, monggo silahkan. Tambah 9X min 3. Kurung tutup dx. Sederhanakan yang bisa disederhanakan. Nah, ini kita belum mengintegralkan, baru mengubah. Jadi simbol dx dan tanda S memanjang ini tetap. Sekarang kita mengintegralkan 3 per 3, baru hilang simbol itu. Pan per 2, X kuadrat min 3X plus C. Atau X pangkat 3 plus 4 X kuadrat min 3X plus C. Apakah jawabannya? Itu B. Sudah? Lanjut lagi nomor 7. Nah, nomor 7 dia 3X min 1 per X pangkat 2. Gimana menyelesaikannya? Sama aja, pangkat 2 itu kan harus kalian uraikan dulu. 3X min 1 per X pangkat 2 dx. Sama saja dengan 3X min 1 per X kali 3X min 1 per X. Kan itu artinya kuadrat. Sama seperti nomor 6, kali silang, kali kepiting, kali pelangi. Terserahlah istilahnya. Berarti 3X kali 3X, 9X kuadrat. 3X kali 1 per X menjadi min 3. Bener nggak? Coba aja kalau umpamanya bingung. 3X kali 1 per X. X per X. Coret kan? Kan 3 aja masih kan? Nah, min 3 karena plus kali min. Ini juga min 1 per X kali 3X juga min 3. Min 1 per X kali min plus 1 per X kali 1 per X 1 per X kuadrat. Dx. Yang bisa sederhanakan dulu. Min 6 plus 1 per X biar sekalian aja ya. Menjadi X pangkat min 2. Ingat, ada per itu nggak boleh, ubah dulu. Yuk kita integralkan. Simbol integral hilang. 9 per 3. X pangkat 3 min 6X. Plus. Di sini koefisiennya seperti nggak ada, itu berarti 1 per. Ini kan min 2. Min 2 tambah 1. Min 1. X pangkat min 1 plus C. 9 bagi 3 berarti 3X pangkat 3 min 6X. 1 bagi 1 min 1, min dengan plus menjadi min. X pangkat min 1 1 X plus C. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Nah, adakah lagi? Oh, lagi satu. Contoh lagi satu. Nomor 8. Oke, kira-kira kalau saya tidak uraikan dulu, kalian bisa nggak menguraikan yang ini? Coba dulu skip videonya, coba. Coba pikirkan dulu. Dicoba. Nah, jadi kaliannya harus nyoba sendiri, karena nanti kalau umpamanya kalian jawab suatu soal, baik untuk tes di sekolah ataupun untuk nyari apa aja perguruan tinggi atau apalah sejenisnya, kalau kalian ketemu suatu soal, kalian harus
tatapan langsung face to face dengan soal itu, kalian dan soal itu. Ya. Nah, kecuali kalian pintar banget, itu lirik kanan kiri atau lirik apa gitu, mungkin bisa. Tapi kalau enggak, ya udah nasib kalian dah itu dengan soal. Nah, sekarang bagaimana kalau ada variabel di bawah nih? Nah, caranya, ini kan suatu pecahan nih. Kalau kalian ingat konsep suatu pecahan, sebenarnya ini bisa dipecah. Seperti ini kan. 2x pangkat 3 per x kuadrat tambah 4x kuadrat per x kuadrat ditambah 1 per x kuadrat. Iya nggak? Nah, kalau pecahan kan bisa kayak gini kan. Sama seperti kalian punya nyari 2 per 5 ditambah 1/5. Nah, gimana nih? Sama aja artinya dengan 2 tambah 1 per 5 kan. Nah, atau 2 tambah 1 per 5 bisa dipecah kayak gini. Gitu. Ini pecahan yang sederhana. Konsepnya sebenarnya aljabar itu udah kalian dapatkan dari SD. Tapi karena ada variabel biasanya di jenjang yang lebih tinggi itu seperti SMA atau SMP lupa. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke soal. 3x pangkat 4 per x kuadrat, dia bisa disederhanakan menjadi 3x kuadrat. Ini bisa disederhanakan menjadi min 2x plus 4, karena x kuadrat hilangkan. Dan yang bagian ini 1 per x kuadrat, ingat karena ada variabel di bawah tanda per, bisa kalian ubah bentuknya menjadi pangkat min 2 dx. Kalau sudah seperti ini bentuknya, baru kalian integralkan. 3 per 3 x pangkat 3 min 2 per 2 x kuadrat ditambah 4x plus 1 per min 2 tambah 1 min 1 x pangkat min 1 plus c. Oke, ini hilang x pangkat 3 min x kuadrat plus 4x min 1 per x plus c. Jadi jawabannya mana nih ya? Nih, dah D. Sudah? Oke, latihan. Nah, ini yang sederhana kalian dah latihan sendiri. Itu dulu video kali ini mengenai integral tak tentu dan beberapa contoh soalnya. Semoga bisa. Sampai ketemu di video selanjutnya. LJ Belajar bersama Guru Lili mengucapkan terima kasih. Bye-bye.